Novel Dua Bunga Setangkai karya Cawica, episode 81, Kesibukan Chris. Hari itu Hanafi tak memakan apapun. Dia tengah sibuk dengan ponselnya, menelpon banyak orang untuk mengetahui bagaimana perkembangan dalam pencarian istrinya Insa. Perutnya sama sekali tak merasa lapar. Dalam hatinya kini hanya ada rasa amarah, kesal, kecewa, sedih, semua bercampur menjadi satu. Ekspresi wajahnya juga berubah-ubah. Kadang dia menunjukkan ekspresi wajah kebingungan, kadang menatap tajam pada siapapun yang ada di depannya, kadang juga sedih sampai menitikkan air mata hingga ia lelah. Hanafi sama sekali tak mempedulikan keadaan perusahaan yang dipimpinnya. Dia mengesampingkan semua itu. Yang ada di pikirannya sekarang hanya bagaimana cara menemukan Insa dan membawanya kembali ke pelukannya. Karena bagaimanapun cara rasa cintanya pada Insa tak dapat pudar sedikit pun. Dia sangat takut kehilangan Insa yang sudah membuat hidupnya penuh warna. Hari sudah berganti malam. Hanafi hanya terlihat duduk termenung di sebuah sofa ruang tamu. Duduknya tak terlihat benar setengah memiringkan tubuhnya. Sedangkan matanya terus menatap layar ponsel, melihat foto dirinya dan Insa berdua yang menjadi wallpaper layar ponselnya. Ia juga sedang menunggu kabar dari para pengawalnya, polisi, agen khusus yang ditugaskan untuk mencari Insa, dan juga Chris yang terus berusaha melacak keberadaan Insa. Suara bel rumah tiba-tiba berbunyi, cukup mengagetkan Hanafi, tapi dia sama sekali tak merubah posisi duduknya. Mbak Risna pun sikap membukakan pintu itu, dan muncullah Chris dari balik pintu itu, melihat ke arah tuannya dengan tatapan iba. Astaga, kenapa tuan muda terlihat sangat kacau sekali? Chris pun masuk. Dia melepas jaket hoodie-nya dan segera membungkuk pada Hanafi. Selamat malam tuan muda, apa Anda baik-baik saja? Chris belum selesai mengucapkan salamnya, tapi Hanafi sudah bertanya kepadanya. Bagaimana? Kau sudah menemukan keberadaannya? Melihat isyarat Hanafi, ia pun duduk dan mulai menjelaskan informasi yang ia dapatkan. Saya sudah mencari bus yang membawa Nona kemarin malam, dan saya sudah menemui sopirnya. Dia tidak tahu tentang Nona muda. Dia tidak hafal satu persatu wajah penumpang pada malam itu, tapi dia memberi keterangan kalau tujuan terakhir malam itu adalah terminal di pinggiran kota, lebih tepatnya perbatasan kota menuju kota B. Lalu bagaimana dengan Insa? Saya sudah ke terminal tersebut, mendatangi satu persatu petugas maupun orang di sana, tapi tak ada satupun yang melihat Nona. Saya juga sudah mengecek jadwal penerbangan ke semua maskapai, tapi tak ada sama sekali nama Nona di sana. Saya sudah menyuruh mereka semua melapor jika Nona terlihat di bandara, atau membeli tiket pesawat di maskapai manapun. Hanafi terlihat menghela nafas dalam, membenarkan posisi duduknya yang terlihat tidak karuan, menjadi tegak bersandar di sofa itu lagi. Kemana dia, Chris? Kenapa mencari satu orang saja sulit sekali? Hanafi menatap kosong ke depan, tak memasang ekspresi wajah apapun. Maafkan saya tuan, saya akan terus berusaha mencarinya. Cari dia sampai ketemu. Aku tak mau kehilangan dia, Chris. Aku sangat mencintainya, lebih dari apapun. Kau tahu itu kan? Iya tuan, saya mengerti. Kerahkan semua pengawal dan anak buahmu untuk mencarinya di berbagai sudut kota, penginapan, hotel, atau apapun itu. Dia tak akan berada jauh dari sini, karena dia tak memiliki siapapun lagi. Dan aku pun cukup kaget dengan kepergiannya ini. Aku kira dia tak akan senekat itu lari dariku. Aku khawatir siapa yang akan peduli padanya di luar sana, karena tak ada sanak saudara atau siapapun yang dimilikinya selain aku. Aku takut terjadi sesuatu padanya. Banyak orang-orang jahat di luar sana. Dia membawa uang dengan jumlah yang besar di dalam ranselnya. Kau pikir apa itu tidak berbahaya jika ada orang yang melihatnya? Hanafi berkata perlahan, masih menatap kosong ke depan. Nona akan baik-baik saja tuan, yakinlah. Beliau bukan wanita yang lemah. Saya akan tetap mencarinya tuan. Saya juga sangat berharap tuan menjaga kesehatan tuan. Chris menatap Hanafi lagi dengan rasa perih di hatinya.
seakan dia juga merasakan apa yang sekarang dirasakan oleh tuannya. Apa tuan sudah makan? Chris berkata lagi, karena melihat Hanafi dengan tubuh yang terlihat sangat lemas dan pucat. Aku bahkan tak merasa lapar sedikit pun. Masih berbicara dengan posisi yang sama. Saya akan mengambilkan Anda makan tuan, Anda harus makan sesuatu. Jaga kesehatan tuan, itu yang terpenting sekarang. Hanafi hanya diam. Dia mengingat lagi ketika tadi pagi Salma membawakan sarapan untuknya. Dia menolaknya dan malah marah dengan membentak-bentak Salma dengan kasar. Dalam bayangan pikirannya juga terlihat lagi foto USG sebuah janin kecil yang ada di kandungan Salma. Seakan sadar dia telah melakukan kesalahan, dia pun menegakkan kepalanya lagi. Maafkan aku Salma, aku terbawa emosi waktu itu. Maafkan ayahmu nak. Hanafi pun berdiri. Dia menatap Chris yang duduk di sofa di depannya. Tidak usah Chris, aku akan makan nanti. Sekarang pulanglah, istirahatkan tubuhmu. Terima kasih atas kerja kerasmu hari ini. Kabari aku segera jika kau mendapat kabar keberadaan Insa. Hanafi segera berlalu dari sana. Chris pun ikut berdiri saat Hanafi berdiri dan menganggukkan kepalanya sopan. Melihat Hanafi melenggang pergi hingga hilang dari pandangan, lalu dia pun ikut beranjak dan keluar dari rumah utama. Chris mengemudikan mobilnya di jalanan malam yang sudah cukup sepi, meminum sebotol kopi yang sempat dibelinya tadi di supermarket, juga memakan sepotong roti. Jangankan tuan muda yang sangat mencintai Nona, aku pun juga tak merasakan lapar seharian ini karena khawatir memikirkannya. Sebenarnya, di mana Anda Nona? Kenapa sulit sekali menemukan Anda? Gumam Chris sambil mengunyah rotinya. Setelah roti itu kandas, ia melemparkan begitu saja kemasannya di segala arah. Kepalanya sekarang merasakan pusing, karena banyak sekali tugas yang harus ia selesaikan, bukan hanya untuk menemukan Insa, tapi juga semua pekerjaan dalam perusahaan, klien, dan masih banyak lagi pekerjaan yang menantinya. Sepertinya aku akan berkadang lagi malam ini. Chris pun terus melajukan mobilnya, menuju hotel sebagai tempat tinggalnya, sementara yang berada di rumah utama. Hanafi memasuki kamar Salma dengan wajah yang penuh penyesalan. Dia melihat Salma yang tengah berbaring di tempat tidurnya. Hanafi pun masuk dan mendekat. Hanafi masih berdiri di samping tempat tidur, melihat Salma yang memejamkan mata. Salma, apa kau sudah tidur? Hanafi berkata pelan, lebih tepatnya bergumam. Seketika Salma membuka matanya, menoleh ke arah suara yang baru saja bertanya. Belum Mas Han, ada apa? Hanafi pun duduk di tepi tempat tidur itu, mensejajari Salma yang kini sudah bangun. Hanafi mengelus perut Salma yang mulai terlihat memujit itu. Maafkan ayah ya nak. Maaf untuk apa mas? Salma menatap Hanafi lagi. Maafkan aku juga Salma, tadi sudah bersikap kasar dan membuatmu menangis. Maaf, aku tak bisa mengendalikan amarahku. Aku sangat khawatir dengan Insa. Hanafi melepas usapannya pada perut Salma. Ia sekarang menunduk dalam. Tak apa mas, aku tahu apa yang tengah kau rasakan. Aku hanya terkaget. Maaf, aku pergi meninggalkanmu tadi. Seharusnya aku yang harus minta maaf padamu atas sikapku tadi. Tak apa mas, sungguh, aku tak apa. Kau memaafkanku? Kau tak bersalah mas, kenapa minta maaf? Maafkan aku, telah berbuat kasar kepadamu dan calon anakku. Katakanlah, apa kau memaafkanku? Baiklah, aku memaafkanmu. Salma tersenyum tulus pada Hanafi. Terima kasih Salma. Apa sekarang kau mau menemaniku makan? Aku lapar. Apa kau belum makan apapun sejak tadi malam? Hanafi tak menjawab. Dia hanya menggelengkan kepalanya menatap Salma. Astaga, ayo, aku akan membuatkanmu makanan. Salma pun turun dari tempat tidurnya. Ia berjalan dulu menuju dapur untuk membuatkan menu makan untuk Hanafi. Hanafi juga berjalan menuju meja makan, dan mereka berdua pun makan bersama di malam yang sudah larut itu. Bersambung.